Ya, ini cuplikan tempat Surawiti, bukitnya. Ini gerbang masuk ke area petilasan sama ke Gua Langse kalau ke kanan. Jadi begini lur suasananya di sini. Ini petilasannya. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya meditasi di dalam gua, hampir tergoda merah delima lur. Ya, ini pintu masuknya kecil sekali gua, tapi orang kamu pun masuk hanya dengan tangga itu, tapi dalamnya lebar lur. Entah itu merah delima asli atau enggak, yang jelas saya digoda dengan sosok seperti merah delima waktu tafakur. Ini bentuk gua dalamnya lebar. Ini mau masuk ke Junjung Derajat, jadi agak menyempit, dan nanti ada yang agak lebar. Kan kita tampilkan fotonya. Nah, ini dari berbagai macam sudut ya. Nah, ini sepojok kanan ini batu kijang yang konon kalau bisa merangkul keinginannya terkabul. Junjung Derajat yang kiri ke atas ini masuk, bawah juga, yang kanan ini balainya itu ya. Itu sekilas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Giri Anom Official, Giri Pamungkas Official. Maaf itu channel yang lama ya. Oke, saudaraku, salam persaudaraan dimanapun berada. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dahiran wabatinan, dan dilapangkan rezekinya. Amin. Konten kali ini saya ingin bercerita tentang saya bertafakur di dalam Gua Langse, Gua Surawiti. Di situ saya hampir tergoda kayak mustika ya, warnanya merah mencorong, entah itu merah delima entah apa. Kalau merah delima kayaknya bukan ya, mungkin ya enggak tahu apa, pokoknya menggoda saya. jadi ceritanya saya itu berempat, jam 12 malam setelah dari warung, makan kenyang, rokok, ngopi, kita masuk ke dalam gua. Tadi di depan kan sudah saya tampilkan gambarnya, petilasannya, Sunan Kalijaga, terus arah ke gua, dan juga mulut guanya yang sempit itu, masuknya lewat tangga sempit, tapi orang besar bisa masuk. Dalamnya luas loh, dalamnya ada batu kijang, batu mirip kidang itu ya, yang tadi ada di foto depan tadi. Nah, di situ teman-teman bertiga ngerokok, ngopi, makan gorengan. Saya masuk sendiri ke Junjung Derajat yang sempit itu, yang gelap fotonya tadi. Saya masuk. Nah, di situ kan cukup 2 orang, cukup 1 orang sebenarnya, cuma kalau badan kecil 2 orang sudah mepet. Saya masuk sendirian. Saya enggak ingin apa-apa. Saya di situ cuma uri-uri, oh ini bekasnya Sunan Kalijaga dulu, bertafakur, dan saya ingin ambil berkahnya dulu kan gitu, sebelum saya ikut ngaji di majelis ini kan. Saya dulu kan musafir, jadi kita bertabarukan. Saya duduk sila, saya diem sambil saya memejamkan mata kurang lebih 20 menit 30 menit. Ada suara-suara hewan, karena hening ya lur, karena saya hening, nyoba hening, ada suara hewan-hewan, dengar suara hewan-hewan banyak sekali. Terus kemudian
Tiba-tiba ada cahaya di depan saya muncul warna merah. Kan gelap, saya kan tutup mata. Tiba-tiba itu mencorong warna merah. Itu kan pasti kelihatan mantul walaupun kita memejamkan mata. Kok ada cahaya warna merah. Saya buka mata, masih ada cahayanya, kurang lebih 2 kil dari saya. Kalau saya gayung ini jelas kena itu. Saya biarkan terus hilang sendiri. Saya pakai sentolop, tak lihat, tidak ada apa-apanya. Saya diam lagi dalam hati, tapi dikira Allah. Tiba-tiba keluar lagi, muruk lagi, mencorong lagi. Kok lama ini saya lihat mencorong terus. Saya sentolopi, hilang. Kemudian mungkin itu tipuan. Saya kembali lagi diem, dikir terus Allah. Terakhir muncul saya waktu memejamkan mata muncul kan, terus saya melek gini, masih ada muncul, terus saya bilang gini, jika saya tidak mau ambil, sebenarnya kalau saya gini insya Allah mungkin kena atau enggak. Kalau logikanya pasti kena ya, karena jelas loh, mencorongnya itu jelas. Kemudian saya diamkan gini, kalau kamu barang baik untuk saya, untuk ke depan saya, tidak membahayakan, silakan datang ke tangan saya sendiri. Saya bilang gitu. Tapi kalau kamu barang jelek, silakan pergi. Ternyata redup cahayanya, saya sentolopi. Saya nemu kayak batu kecil warna merah, entah itu apa, enggak tahu. Ini saya bawa masih ini. Nah, ini nemu ini, saya ambil. Nah, tapi enggak bisa mencorong. Jadi ya buat apa nih? Enggak ada fungsinya apa-apa menurut saya. Itu hanya tipuan belaka. Itu ya batunya, sekali lagi saya tunjukkan ini, kecil, warna merah, kamera kecilnya. Saya sentolopi. Nah, kemudian ternyata saya turun, saya cerita sama teman-teman, emang nggak diambil gini. Loh, waktu murup itu saya juga ngerogi, ngeredek. Nanti jangan-jangan tiba-tiba apa cinta apa lah, ya gimana. Tapi setelah saya sentolop, ya ini saya nemu itu. Nah, di situ itu di Batu Kijang yang tadi di foto itu, cuplikannya tadi itu, konon kalau yang bisa merangkul lehernya, tangannya sampai itu keinginannya terwujud. Tapi itu menurut saya hanya mitos ya, keyakinan, sugesti menurut saya pribadi, karena saya nyampe loh. Tapi menurut orang lain, walau alam, itu keyakinan kalian masing-masing. Yang jelas tidak ada yang membawa kebaikan keburukan kecuali Allah. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Tidak ada kebaikan maupun keburukan datangnya dari Allah, bukan dari seperti itu. Nah, ada lagi air yang netesnya itu cuma satu tes. Itu tepat di depan Batu Kijang. Itu orang antri ambil air itu, katanya air itu tembus ke pantai selatan dan dijaga oleh seekor siluman ular, atau orang-orang menyebutnya Nyai Blorong.
ada juga banyak yang ditemu itu yang lari ketakutan. Saya pernah kok, saya di atas itu waktu di warung, ada orang masuk lari katanya ditemui ular besar, karena gelap gulita loh. Sebenarnya di Bali itu ada lampu kalau mau menghidupkan, kalau untuk santai, tapi kemudian kalau untuk hening dimatikan lagi lampunya. Nah, orang itu ketakutan karena kelihatan ular besar, lari ke atas. Dan alhamdulillah saya tidak ada itu semua, dan teman-teman saya juga tidak ada. Hanya kalau suara-suara ya mungkin hewan-hewan situ, tapi anehnya di situ tidak ada ular. Itu ketika di junjung derajat, seandainya ada ular nyelempit, semua tidak ada yang tahu jadi apa. Karena kita masuk itu meraba-raba, naik pun kita meraba-raba batu, goang-goang. Pokoknya di situ itu dulu kita nggak mikir kalau ada ular nyengit atau ular apa, nggak mikir. Tapi ada doanya supaya terhindar dari gigitan ular. Jadi ular berbisa tadi insya Allah tidak mau menggigit atau menghindar. Bukan berarti kebal ya, Allah hindarkan dengan ikhtiar doa. Doa ini ceritanya adalah dulu ketika Nabi Nuh menyelamatkan seekor ular besar. Ular itu berkata, "Wahai Nabi Nuh, jika ada yang mengucapkan salam kepadamu, semua anak keturunanku, semua ular, dia rajanya ular, tidak akan pernah menggigitnya. Siapa yang mengucapkan salam kepadamu." Ada riwayat seperti itu lur, walau alam. Salamnya bagaimana? Ada di Wiridul Latif, yang biasanya juga baca Wiridul Latif pagi hari dan sore. Itu ada salamun ala nuhin fil alamin. Tuh. Salamun ala nuhin fil alamin. Innaka tadika najasil musinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Insya Allah kita dihindarkan dari ular yang berbisa. Entah kita menghindar, tidak melewati, entah ularnya yang cuma lewat, tidak menggigit. Bukan berarti kebal ya lur. Kalau sengaja digigitkan ya wassalam. Kita hanya berikhtiar, dan itu janji ular tadi. Ya, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Memang di situ hawanya 2 dimensi. Di Surawiti itu separuhnya gelap hitam, separuhnya putih. Yang hitam sebenarnya yang buat hitam bukan makamnya, tapi orang itu sendiri, ritualnya. Kalau di Gosorwi tidak ada itu orang pakai kembang, pakai sesajen terus ritual yang aneh-aneh, tidak boleh. Tapi di makamnya Raden Bagus Mataram itu full bunga, dupa, sajen. Walau alam ya, bagaimana ritualnya mereka yang tahu. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, hanya edukasi. Kalau orang Islam lebih baik hindari seperti itu. Kalau kita ziarah ke makam wali atau makam orang tua atau makam siapa, mending kita baca yasin, baca tahlil, tahmid, ataupun kalau nyekar pakai kembungan nyekar, tidak apa-apa, celaburkan. Asal jangan niat untuk sesuatu hal di selain Allah. Bunga niatnya supaya leluhurnya datang, leluhur makam jangan. Nanti yang datang bukan leluhur tapi nanti jin. Hindari itu semua. Saya sudah pengalaman 2 tahun mengembara jalan kaki dan 5 tahun naik sepeda motor. 7 tahun saya musafir lur. Hampir semua makam saya ketahui, baik di Gresik sampai di Majopahitan sampai di Jawa Tengah. Insya Allah saya tahu. Dan makanya kalau orang Islam ya tidak usah aneh-aneh datang ke waliullah,
sama seperti ke Snorri itu jadi kayak auranya campur aduk gara-gara apa, di ritual campuran, ada yang ritualnya Islami, yasinan, tahlil, itu enak aura, kemudian dirusak dengan tatanan sing aneh-aneh leluhur, pakai bunga, pakai ini, pakai itu, kemudian tidak tahu minta nomor togel atau apa, Allahu a'lam bishawab, itu akhirnya yang datang macam-macam dari 2 dimensi di situ itu. Makanya makam maulid tergantung siapa yang megang. Kalau sama di Ampel bawa begituan diusir, di Sunan Giri diusir, di makamnya Wali Songo diusir, di makamnya para bapak-bapak diusir, tidak boleh. Kenapa? Beda nanti yang datang itu loh, karena niatnya sudah gimana, dan para aulia itu ndak gitu. Nah, kecuali ke makam keramat yang kayak Majapahitan, monggo, itu keyakinan masing-masing. Intinya itu ya, ini edukasi, pengalaman saya pribadi. Saya dulu juga gitu, saya dulu sering bawa kembang, bawa kayak begitu-begituan, dan saya niatnya juga memang karena Allah itu Pak, mengharap-harap yang datang adalah leluhur atau itu. Saya pernah mengalami kesasar sedikit seperti itu, tapi alhamdulillah cepat kembali. Dan akhirnya ketika saya menemukan majelis taklim, ketika saya ikut dengan habaib, baru saya tahu semua kenikmatan, keindahan sholawat, nikmat. Jadi males ke tempat-tempat seperti itu. Mungkin kalau hanya ngevlog, nah ini mohon maaf, untuk beberapa bulan ini saya tidak bisa ngevlog ke lokasi dikarenakan saya masih dalam tahap pemulihan. Tahu sendiri asam lambung itu agak ya gampang-gampang susah ya lur, jadi kita kena capek, angin itu kadang-kadang kumat. Makanya saya bercerita seperti ini, cuma bisa nampilkan foto, gambar, dan bercerita untuk sementara waktu. Lain kali kalau fit, insyaallah kita akan bereaksi kembali, berpetualang kembali, menunjukkan makam-makam yang angker, tapi dengan edukasi. Ritualnya jangan macam-macam. Nah, ini tanpa menyinggung siapa-siapa, silakan yang berkeyakinan lain. Saya bilang gini untuk seiman dan pemahaman dengan kami Islam, rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf. Memang di Surawiti harus hati-hati, jangan terjebak ke yang hitam, tapi lebih ke yang putih. Di situ banyak mengandung jebak-jebakan, auranya super campuran, saling tarik menarik, tergantung orangnya. Sekian dari saya, nanti kita akan lanjut ke selanjutnya setelah Surawiti, sampai nanti muter ke Jawa Tengah, balik lagi ke Ampel. Mungkin dari itu, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.